merupakan kabupaten yang terletak tidak jauh dari kota Bandung. Kota ini sudah cukup dikenal sejak zaman kolonial sebagai salah satu tujuan tetirah istirahat. Tempat wisata di Garut cukup beragam, mulai dari wisata air panas, wisata air terjun, wisata gunung, sampai wisata pantai di Garut semuanya tersedia. Akses menuju Garut dari Bandung cukup mudah. Hanya sekitar 2 jam saja Anda sudah bisa sampai. Tujuan wisata populer di kota Garut mulai dari gunung, sampai dengan pantai. Lengkap deh. Tapi, karena areanya yang luas sepertinya tidak mungkin untuk bisa mengunjungi semua tempat wisata di Garut dalam satu hari saja. Berikut ini adalah info seputar tempat wisata di Garut yang telah kami kumpulkan. Silahkan simak langsung saja ya. 1. Wisata Cipanas Garut. Daerah wisata Cipanas Garut menawarkan wisata pemandian air panas alami. Di sini Anda bisa menikmati air panas yang bersumber langsung dari gunung api aktif, Gunung Guntur. Anda bisa menikmati berendam air panas, berenang, dan juga bermain waterboom di berbagai pemandian yang tersedia di sana. Terdapat banyak hotel yang bisa jadi pilihan menginap di Cipanas Garut. 2. Kompleks Wisata Derajat Garut. Kompleks wisata Puncak Derajat terletak tidak begitu jauh dari pusat kota, dan cukup mudah untuk dijangkau. Di sini Anda bisa menikmati wisata air panas alami di ketinggian perbukitan yang hijau. Sensasinya cukup berbeda dengan Cipanas, yang terletak di daerah yang lebih rendah. Anda bisa berenang, bermain di waterboom, ataupun sekedar berendam air panas di ketinggian. Terkadang sambil diselimuti kabut dingin. 3. Karacak Valley. Karacak Valley terhitung masih baru. Tempat liburan di Garut ini berupa hutan pinus dan kebun kopi yang dikelola menjadi tujuan wisata alam di Garut yang unik. Lokasinya sendiri berada di wilayah Kecamatan Garut Kota, sehingga tidak begitu jauh dan cukup mudah dijangkau wisatawan. 4. Kampung Naga. Kampung Naga adalah salah satu kampung adat di Jawa Barat yang cukup terkenal. Secara administrasi, Kampung Naga sebenarnya masuk ke wilayah Kabupaten Tasikmalaya, namun lokasinya cukup dekat dari Garut. Karena hal ini juga, banyak yang mengira Kampung Naga masuk ke wilayah Garut. Di Kampung Naga, suasananya masih terjaga asri. Anda bisa menemukan kondisi alami yang serasi dengan alam, belajar budaya masyarakat Sunda yang masih terjaga, sekaligus melepas penat. 5. Kawah Talaga Bodas. Terletak di Kecamatan Wanaraja, Kawah Talaga Bodas merupakan danau kecil yang terbentuk di atas kawah bekas letusan Gunung Talaga Bodas. Tempatnya mirip dengan Kawah Putih di Bandung, hanya saja relatif masih asli. Anda tidak perlu trekking atau naik gunung untuk menuju ke sini. Akses jalan sudah langsung sampai ke lokasi kawah. Hanya saja sekarang tidak bisa langsung parkir di pinggir kawahnya. Sekarang, Anda harus parkir di area yang tersedia, kurang lebih 1 km sebelum kawah. 6. Kawah Kamojang. Berada di perbatasan Garut, Bandung, Kawah Kamojang bisa Anda jadikan alternatif tujuan wisata. Rutenya masih satu jalur dengan Kampung Sampiren dan juga Kebun Mawar Situhapa. Meskipun namanya kawah, tapi di sini tidak terdapat kawah biasa. Lebih berupa uap panas bumi yang keluar dari area-area tertentu. Di sini kita bisa berkeliling area, berendam air panas, dan lain sebagainya. 7. Kampung Sampiren. Kampung Sampiren Resort and Spa adalah salah satu resort eksklusif di Garut. Tempat ini banyak menjadi tujuan wisatawan asing ataupun domestik. Kampung Sampiren juga menjadi salah satu destinasi honeymoon di Garut yang sudah terkenal, baik di luar ataupun dalam negeri. Di sini kita bisa menginap di resort yang alami dan indah di sekitar danau, menikmati budaya sekitar,
dilengkapi dengan pelayanan yang eksklusif banget. Lokasi Kampung Sampiren berada satu arah dengan kawasan Kawah Kamojang. Anda tinggal arahkan kendaraan ke rute Garut, Samarang, lalu belok kanan ke arah Kamojang. Letaknya kurang lebih 5 km dari pertigaan Jalan Samarang Kamojang. 8. Kebun Mawar Situhapa. Tidak jauh dari Kampung Sampiren juga terdapat Kebun Mawar Situhapa. Letaknya hanya beda kurang lebih 1 km saja. Di sini Anda bisa menikmati kebun mawar yang luas, restoran, dan panorama alam serta udara yang segar. Jika beruntung berkunjung saat mawar sedang mekar, pemandangannya akan indah sekali. 9. Kamojang Eco Park. Kamojang Eco Park terhitung tempat wisata di Garut yang masih baru. Lokasinya berada di kawasan Kamojang, tidak jauh dari gerbang batas wilayah Garut, Bandung. Kamojang Eco Park bisa jadi alternatif tempat wisata selain Kawah Kamojang yang sudah lebih awal dikenal. 10. Candi Cangkuang. Candi Cangkuang, Situ Cangkuang, dan Kampung Pulo terletak di Kecamatan Leles. Letaknya sebelum memasuki kota Garut tidak jauh dari jalan raya sehingga tempat wisata ini bisa menjadi tempat wisata pertama yang Anda kunjungi. Candi Cangkuang terletak di tengah situ, danau kecil. Untuk menuju lokasi Anda harus menyeberang terlebih dahulu menggunakan rakit yang banyak tersedia di sana. Selain itu juga terdapat kampung adat Kampung Pulo yang terletak persis di pinggir candi. 11. Kolong Langit Cilawu. Kolong Langit adalah salah satu destinasi wisata alam di Garut yang terhitung baru. Lokasinya berada di Cilawu, Garut, tidak terlalu jauh dari pusat kota. Cocok banget untuk Anda kunjungi sambil melepas penat kerja. 12. Situ Bagendit. Situ Bagendit terletak cukup dekat dari Terminal Garut. Hanya sekitar 4-5 km saja. Lokasinya berada di Kecamatan Banyuresmi, dan tepat berada di pinggir jalan raya sehingga nggak bakalan terlewat. Di sini kita bisa berkeliling situ, danau dengan perahu kayu, bebek-bebekan, ataupun menggunakan rakit. Di waktu weekend, ada juga warung yang buka di tengah situ loh. 13. Kawah Papandayan. Kawah dan Gunung Papandayan merupakan salah satu destinasi wisata alam favorit di Garut. Tempatnya mudah dicapai, dengan keindahan alam yang keren banget. Di sini Anda bisa berwisata di Kompleks Kawah Papandayan, berpetualang sampai ke Padang Edelweiss Tegal Alun, berfotoria di tebing atas, atau bahkan menjemput sunrise di tebing Sunrise Papandayan. Jalan menuju lokasi juga sudah bagus. Tidak seperti dulu yang jelek setelah letusan terakhir Papandayan. Tapi, jika akan berkunjung ke sini perlu dilihat juga kondisinya apakah sedang ditutup lokasinya atau enggak. Karena dalam kondisi cuaca ekstrim kompleks wisata ini katnak ditutup sementara oleh pihak yang berwenang. 14. Curug Orok. Curug Orok terletak kurang lebih 1 km setelah Cikajang. Masih satu rute dengan Curug Sanghyang Taraje. Curug Orok mudah ditemukan karena letak gerbangnya berada di pinggir jalan Cikajang, Bunggulang. Untuk menuju lokasi, ikuti rute Garut, Bayongbong, Cikajang, Bunggulang. Letak Curug Orok berada sebelum Cisandaan. Lokasinya mudah ditemukan dengan bantuan Google Map. 15. Curug Sanghyang Taraje. Curug Sanghyang Taraje terletak di Kecamatan Pakenjeng, Garut. Tempatnya cukup jauh dari pusat kota, dan Anda akan sedikit berpetualang jika berminat untuk menuju ke lokasi ini. Curug Sanghyang Taraje merupakan air terjun unik dengan 2 air terjun kembar dengan volume air yang cukup besar dan juga cukup tinggi. Jika Anda tidak keberatan dengan sedikit berpetualang, tempat ini bisa jadi tujuan. 16. Desa Wisata Sindangkasih.
Desa wisata Sindangkasih berada di perbatasan Garut Tasikmalaya. Di sini terdapat river tubing yang bisa dinikmati oleh Anda sekeluarga. 17. Pantai Santolo. Pantai Santolo merupakan salah satu pantai yang paling dikenal di kota Garut. Bentang pantainya yang panjang dengan pasir yang halus serta putih jadi daya tarik unik tempat ini. Selain itu, Anda bisa langsung menuju Pantai Sayang Helang, pantai dengan bentang karang yang luas dan unik. Anda cukup menyeberang sedikit ke Pulau Santolo, dan di sebelahnya langsung bertemu dengan Pantai Sayang Helang. 18. Pantai Sayang Helang. Pantai Sayang Helang berbatasan langsung dengan Pantai Santolo. Anda bisa masuk ke Pantai Sayang Helang dengan menyeberang dari Pantai Santolo, atau melalui gerbang utama. Berbeda dengan Santolo yang berpasir luas, Pantai Sayang Helang berupa pantai pasir, dengan tambahan bentangan karang membentang sampai ke tengah laut. Di saat surut, Anda bisa berjalan sampai ke ujung karang, tapi wajib ekstra hati-hati ya. 19. Pantai Puncak Guha. Pantai Puncak Guha sebetulnya hanya merupakan bukit yang menjorok sedikit ke tengah laut. Dari sini Anda bisa mendapatkan pemandangan lepas ke laut, dan juga ke sepanjang pantai selatan Garut. Di sini tidak terdapat pantai pasir, hanya berupa tebing tinggi yang berbatasan langsung dengan laut. Meskipun demikian, pemandangan sunset dan sunrise dari tempat ini keren banget loh. 20. Pantai Ranca Buaya. Salah satu pantai di Garut dengan pemandangan yang cukup indah dan unik. Pantai Ranca Buaya berdekatan dengan Puncak Guha, sehingga bisa Anda jadikan satu paket sekaligus. Anda bisa menginap di Ranca Buaya untuk menikmati sunset, sunrise di Puncak Guha. Pantai-pantai di Garut bisa diakses melalui Jalan Garut, ataupun melalui jalan jalur selatan misalnya via Bandung Ciwidey Cidaun Ranca Buaya Puncak Guha Santolo, ataupun via Bandung Pangalengan Ranca Buaya Puncak Guha Santolo. 22. Pantai Cicalobak. Pantai Cicalobak berada di Kecamatan Mekar Mukti, masih berada di jalur selatan Garut. Pantai ini juga masih lumayan sepi. Biasanya lumayan ramai di weekend atau hari libur saja. Lokasinya berada tidak jauh dari Pantai Puncak Guha. 23. Pantai Cijeruk Indah. Pantai Cijeruk Indah berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut. Pantai ini masih lumayan sepi, tapi suasananya cukup indah loh. Letaknya juga tidak begitu jauh dari Pameumpek. Objek wisata pantai di Garut letaknya berdekatan, dan semuanya dilewati oleh jalur pantai selatan Jawa Barat sehingga aksesnya cukup mudah dan bagus.